Halo, Sobat dan Pasar Mengajar. Jumpa lagi dengan Pak Wite. Pada kesempatan ini, Bapak akan coba mengulas soal dan pembahasan dari kompetisi Sains Online Nasional dan Pasar Mengajar atau KSONDM tingkat SMP bagian yang pertama. Namun sebelumnya, silakan Sobat dan Pasar Mengajar like, share, subscribe, komen, dan ingat, nyalakan lonceng dari channel dan Pasar Mengajar agar Sobat dan Pasar Mengajar selalu mendapatkan informasi terkini dari channel dan Pasar Mengajar. Nah, untuk soal dari KSONDM ini, bisa Sobat dan Pasar Mengajar lihat pada deskripsi dari video ini. Oke, Sobat dan Pasar Mengajar, kita lihat ya soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada gambar telinga ya. Fungsi dari bagian X pada gambar telinga tersebut adalah pilihannya Sobat dan Pasar Mengajar A. Meneruskan getaran ke jendela oval. B. Berperan sebagai reseptor suara. C. Meneruskan getaran ke osikula. Dan D. Berperan sebagai reseptor gravitasi. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Kita langsung ya, Sobat dan Pasar Mengajar. Kita lihat pembahasan soal yang pertama. Jawabannya adalah B. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X itu adalah koklea ya. Koklea itu merupakan sebuah tabung yang berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea itu berisi organ korti. Organ korti inilah merupakan alat pendengaran. Selain organ korti, di dalam koklea juga terdapat cairan limfe yang disebut endolimfe. Pada saat proses mendengar, gelombang bunyi akan masuk ke rongga telinga dan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian getaran akan diperbesar oleh tulang pendengaran dan diteruskan sampai akhirnya ke koklea. Getaran menyebabkan cairan limfe di dalam koklea ikut bergetar dan mengakibatkan sel-sel rambut organ korti itu menerima rangsang. Nah, sel-sel tersebut disebut dengan reseptor. Oke, selanjutnya rangsang akan diteruskan ke ujung-ujung saraf dalam organ korti dan diteruskan sampai akhirnya menuju ke otak. Oke, Sobat dan Pasar Mengajar, demikian pembahasan soal yang pertama. Ayo kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal 2. Nah, perhatikan gambar atau grafik kerja enzim berikut ini. Oke, menurut grafik tersebut, apa yang Sobat dan Pasar Mengajar dapat simpulkan? Nah, pilihannya Sobat dan Pasar Mengajar yang A, jenis enzim akan menentukan arah reaksi. Yang B, enzim sangat mempengaruhi kecepatan reaksi. Yang C, enzim akan meningkatkan jumlah energi suatu reaksi. Dan yang D, kualitas substrat akan lebih baik dengan adanya enzim. Oke.
Kita langsung lihat ya pembahasan dari soal yang kedua ini ya, Sobat Denpasar Mengajar. Pembahasan soal kedua. Jawabannya adalah B. Nah, enzim merupakan suatu senyawa protein yang mempunyai kemampuan mengkatalis. Apa itu? Yaitu meningkatkan kecepatan laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Tanpa enzim, suatu reaksi akan berjalan sangat-sangat lambat. Pada grafik di atas terlihat suatu reaksi yang menghasilkan substrat dengan katalis atau enzim dan tanpa katalis atau tanpa enzim. Berdasarkan grafik, kita dapat simpulkan bahwa reaksi dengan katalis membutuhkan waktu yang lebih cepat dan konstan dalam menghasilkan substrat. Sedangkan reaksi tanpa katalis akan lebih lambat dan tidak konstan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian enzim atau katalis sangat mempengaruhi kecepatan suatu reaksi. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian pembahasan Bapak tentang soal yang kedua. Kita lanjutkan lagi ke soal yang ketiga. Soal 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu ada piramida makanan ya. Kesimpulan yang tepat untuk gambar piramida energi di bawah atau di atas ya, ditulis adalah yang A, semakin ke puncak, jumlah individu semakin menurun, tapi jumlah energinya semakin meningkat. Yang B, semakin ke puncak, jumlah individu semakin meningkat, dan jumlah energi sama. Yang C, semakin ke dasar, jumlah individu dan jumlah energi semakin meningkat. Dan yang D, semakin ke dasar, jumlah individu dan jumlah energi semakin menurun. Ayo, kira-kira apa jawabannya, Sobat Denpasar Mengajar? Pasti tahu kan? Nah, kita lihat apa jawaban yang tepat. Pembahasan soal 3. Jawabannya adalah C. Piramida energi itu adalah piramida yang menggambarkan suatu perpindahan energi dari suatu atau satu tingkatan tropik ke tingkatan tropik lainnya yang terjadi di ekosistem. Pada piramida energi terjadi penurunan sejumlah energi berturut-turut yang tersedia di tiap tingkat tropik. Berkurangnya energi yang terjadi di setiap tropik terjadi karena hal-hal sebagai berikut ya, Sobat Denpasar Mengajar. Nah, yang pertama, konsumen hanya mendapatkan 10% saja energi dari tingkatan tropik di bawahnya. Kemudian, beberapa makanan yang dimakan tidak bisa dimakan dan dikeluarkan sebagai sampah. Dan yang ketiga, hanya sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh organisme, sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian pembahasan Bapak tentang soal yang ketiga. Kita lanjutkan lagi ke soal yang keempat. Soal 4.
Beberapa organ tubuh organisme satu dengan lainnya termasuk dalam organ analogi. Nah, di antara pilihan organ di bawah ini, kira-kira yang termasuk ke dalam organ analogi adalah, ya organnya Bapak sebutin, 1. Tangan manusia, 2. Sayap burung, 3. Sayap kelelawar, 4. Kaki kuda, 5. Sirip ikan paus, 6. Sayap kupu-kupu. Pilihan jawabannya A. 2 dan 6, B. 1 dan 5, C. 4 dan 5, dan D. 2 dan 4. Oke, kita langsung ya ke pembahasannya. Pembahasan soal 4 ya. Jawabannya adalah A. Analogi itu adalah anggota tubuh organisme yang berfungsi sama, tetapi strukturnya yang berbeda. Contoh dari analogi adalah sayap kupu-kupu dengan sayap burung, yang keduanya mempunyai fungsi untuk terbang. Kemudian ada juga sirip ikan dengan sirip paus yang sama-sama untuk berenang. Dengan demikian, jawabannya adalah poin A. Oke, Sobat Denpasar mengajar, kita lanjut lagi ya ke soal yang kelima. Soal 5. Made melakukan percobaan menggunakan 2 kecambah kacang hijau ya. Kecambah yang ke-1 itu diletakkan di tempat yang terkena cahaya. Sedangkan kecambah kedua itu diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya. Nah, di bawah ini disajikan data hasil pengamatan kecambah itu selama 7 hari. Ya. Berdasarkan data tersebut, kesimpulan yang dapat diambil yaitu, oke, Sobat Denpasar mengajar, perhatikan hasil pengamatan selama 7 hari dari kecambah ke-1 dan kecambah kedua dari tabel yang disajikan ya. Nah, pilihan yang disiapkan. A. Cahaya merupakan faktor yang tidak dibutuhkan dalam pertumbuhan. B. Pertumbuhan kecambah tidak memerlukan cahaya. C. Cahaya diperlukan dalam jumlah sedikit untuk pertumbuhan kecambah. Dan D. Cahaya dapat menghambat pertumbuhan kecambah. Ya, kira-kira jawaban yang tepat apa, Sobat Denpasar mengajar? Ayo, kita lanjut ya ke pembahasannya. Pembahasan dari soal 5 ya. Nah, jawabannya D. Cahaya itu merupakan salah satu faktor eksternal atau luar yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ya. Cahaya itu berhubungan dengan kerja hormon auksin. Jadi aktivitas dari hormon auksin ini akan dihambat oleh cahaya. Pada kondisi tidak ada cahaya, kerja auksin menjadi sangat optimal sehingga memacu pembelahan dan pemanjangan dari sel-sel. Akibatnya tumbuhan tumbuh dengan cepat, tetapi berdaun pucat karena tidak membentuk klorofil. Oke, itu pembahasan Bapak tentang soal 5. Bapak lanjutkan lagi ke soal yang ke-6 ya. Soal 6. Susunan kromosom yang dimiliki oleh sel tubuh manusia adalah, jadi sel tubuh yang dimaksudkan di sini adalah semua tubuh dari manusia. Nah, pilihan yang disiapkan. A.
Sel tubuh laki-laki ya 22AA XX. Yang B, sel sperma itu 22AY atau 22AX. C, sel tubuh perempuan 22AAXY. Atau yang D, sel telur 22AXX. Kira-kira kombinasi kromosomnya bagaimana Sobat Denpasar mengajar? Kita lihat ya pembahasannya. Pembahasan soal 6. Jawabannya adalah B. Setiap sel yang berada di dalam tubuh organisme pasti memiliki satu set kromosom dengan jumlah tertentu ya. Satu set kromosom tersebut terdiri dari dua jenis. Kromosom tubuh atau autosom disingkat A, atau kromosom kelamin atau gonosom disimbolkan dengan X atau Y ya. Nah, manusia itu memiliki jumlah autosom sebanyak 44 atau 22 pasang dan 2 gonosom ya. Nah, orang berkelamin laki-laki itu memiliki kromosom X dan kromosom Y atau XY ya. Sedangkan perempuan itu memiliki sepasang kromosom X atau XX. Jadi, susunan kromosom yang dimiliki oleh sel tubuh manusia yaitu, nah, kalau secara keseluruhan sel tubuh laki-laki adalah 22 AAXY dan perempuan 22 AAXX. Kemudian ada juga kromosom sel telur yaitu 22AX ya, dan sel sperma yaitu 22AY atau ya kombinasi sel spermanya adalah 22AX ya. Oke, Sobat Denpasar mengajar, demikian pembahasan Bapak tentang soal yang ke-6. Ayo kita lanjutkan lagi ke soal yang ke-7. Oke, soal yang ke-7 ya. Polutan udara ini itu berasal dari pembakaran yang tidak sempurna ya. Jenis polutan udara ini dapat berikatan dengan hemoglobin dalam darah sehingga mengurangi kemampuan darah untuk mengikat oksigen. Kira-kira polutan ini adalah apa ya Sobat Denpasar mengajar? Nah, pilihannya adalah yang A, karbon dioksida, yang B, sulfur oksida, yang C, klorofluorokarbon, dan yang D, karbon monoksida. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Pembahasan soal yang ke-7 ya. Jawabannya adalah D. Jadi, karbon monoksida itu berasal dari pembakaran yang tidak sempurna ya, Sobat Denpasar mengajar. Jika terhirup oleh manusia, itu maka karbon monoksida itu akan masuk ke dalam darah. Nah, perlu diketahui bahwa hemoglobin itu mempunyai afinitas yang lebih tinggi untuk berikatan dengan karbon monoksida daripada oksigen. Sehingga apabila terdapat karbon monoksida di dalam darah, maka hemoglobin otomatis akan berikatan dengan karbon monoksida daripada oksigen. Jadi hemoglobinnya lebih memilih karbon monoksida ya. Selanjutnya ya Sobat Denpasar mengajar, hemoglobin dan karbon monoksida ini akan membentuk suatu senyawa yang stabil yang disebut dengan karboksihemoglobin atau rumus kimianya adalah HbCO.
Nah, adanya senyawa karboksihemoglobin ini sangat berdampak pada menurunnya kemampuan darah untuk dapat mengikat oksigen. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian pembahasan soal yang ke-7. Bapak lanjut lagi ke soal yang ke-8 ya. Soal 8 ya. Nah, zona apotek itu adalah daerah yang tidak dapat ditembus cahaya matahari sehingga selalu gelap. Kedalaman airnya lebih dari 2000 meter ya di bawah permukaan ya. Nah, organisme laut itu yang hidup di daerah apotik kira-kira memperoleh energi dari mana? Karena tidak ada cahaya matahari ya. Pilihan jawabannya adalah yang A, endapan bahan organik di permukaan. Yang B, energi panas bumi. Yang C, energi dari air. Yang D, tubuhnya sendiri. Oke. Kita lanjut ya. Ya, ke pembahasannya. Nah, jawabannya adalah A. Ya. Laut dalam atau zona apotik merupakan zona yang terletak di bawah zona potik. Ya, zona apotik merupakan lapisan terbawah dari lautan, berada di bawah lapisan termoklin pada kedalaman lebih dari 1828 meter ya. Pada zona ini sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya matahari sama sekali, sehingga produsen tidak mampu menghasilkan energi utama pada rantai makanan. Oleh karena itu, organisme yang hidup pada zona ini hidup dari sisa-sisa bahan organik yang jatuh ke area laut dalam bentuk ke laut dalam dan mengendap di permukaan dasar laut. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian pembahasan Bapak tentang soal yang ke-8 ya. Ayo kita lanjut ke soal yang ke-9 ya. Soal 9 ya. Nah, Sobat Denpasar Mengajar, perhatikan hewan-hewan berikut. Nah, berdasarkan gambar tersebut, tingkatan takson dari dasar pengelompokannya apa? Pilihannya yang A, spesies. Karena dapat bereproduksi dan menghasilkan keturunan fertil. Yang B, ras. Karena varian dari spesies yang berbeda. Kemudian yang C, genus. Karena dapat bereproduksi dan menghasilkan keturunan steril. Dan yang D, family. Karena memakan daging. Nah, kira-kira jawabannya apa kira-kira Sobat Denpasar Mengajar? Kita coba cek pembahasannya ya. Pembahasan soal 9 ya. Jawabannya adalah C ya. Nah, secara taksonomi itu harimau dan macan tutul itu dikelompokkan ke dalam genus Panthera. Hewan dalam genus yang sama itu biasanya dapat melakukan kawin silang atau saling kawin ya. Saling kawin dan menghasilkan keturunan. Tetapi keturunan yang mereka hasilkan itu adalah keturunan yang steril. Ya, artinya tidak menghasilkan atau tidak bisa menghasilkan keturunan lagi, ya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian pembahasan untuk soal ke-9. Kita lanjutkan lagi ke soal yang ke-10 ya. Soal 10 ya.
Made sedang mengamati paku dan lumut ya. Dari hasil pengamatannya ternyata Made menemukan persamaan dan perbedaan di antara lumut dan paku. Dari pernyataan di bawah ini, yang merupakan persamaan lumut dan paku, ya, yang pertama spermatozoid, yang kedua mempunyai ikatan pembuluh, yang ketiga mempunyai pergiliran generasi, yang keempat mempunyai risoma. Kira-kira dari 4 pernyataan itu yang merupakan persamaan lumut dan paku adalah pilihan jawabannya yang A, 1, 2, dan 3, yang B, 1 dan 3, yang C, 2 dan 4, yang D, 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira jawaban yang benar apa? Kita cek pembahasan ya. Pembahasan soal 10. Jawabannya adalah B. Nah, mengapa B? Mempunyai ikatan pembuluh dan mempunyai risoma itu adalah ciri dari tumbuhan paku. Sedangkan tumbuhan lumut itu tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Oke, kita lanjut ya ke soal yang ke-11. Soal 11. Lembu merupakan hewan ruminansia. Lambung pada lembu itu terbagi menjadi beberapa bagian. Dari bagian-bagian lambung tersebut ya atau berikut ini yang terdapat bakteri anaerob dalam memfermentasi makanan adalah ya, jadi bagian-bagian lambungnya disebutin 1 rumen, 2 omasum, 3 retikulum, 4 abomasum. Pilihan jawabannya ya Sobat Denpasar Mengajar yang A 1, 2, dan 3, yang B 1 dan 3, yang C 2 dan 3, yang D 1, 2, 3, dan 4. Yuk kita lanjut ke pembahasannya ya. Pembahasan soal 11 ya. Jawabannya adalah B. Urutan lambung pada lembu ya. Jadi ada rumen, kemudian retikulum, omasum, abomasum. Nah, pada rumen dan retikulum untuk memfermentasi makanan dilakukan oleh bakteri anaerob. Sedangkan di omasum untuk mencerna makanan digunakan bantuan enzim dan HCl. Oke, Sobat Denpasar Mengajar lanjut lagi ya ke soal 12 ya. Soal 12. Di antara penyakit-penyakit di bawah ini yang disebabkan oleh bakteri. Nah, penyakitnya yang pertama TBC, yang kedua sifilis, yang ketiga gonorrhea, ya, dan yang keempat influenza. Kira-kira yang mana disebabkan oleh bakteri? Pilihan jawabannya yang A 1, 2, dan 3, yang B 1 dan 3, yang C 2 dan 4, dan yang D 1, 2, 3, dan 4. Oke, lanjut ya ke pembahasan. Pembahasan soal 12 ya. Jawabannya adalah A. Jadi penyakit karena bakteri itu ada TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada sifilis yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Sedangkan yang berikutnya adalah gonorrhea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae.
ya. Sedangkan influenza itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Oke, Sobat Denpasar mengajar, Bapak lanjutkan lagi ke soal nomor 13 ya. Soal 13. Gas karbon dioksida itu sangat diperlukan oleh tumbuhan. Di antara aktivitas di bawah ini yang menghasilkan gas karbon dioksida di bumi adalah, jadi aktivitasnya yang pertama respirasi, yang kedua denitrifikasi, yang ketiga pembusukan, yang keempat fotosintesis. Kira-kira yang mana aktivitas tersebut menghasilkan gas karbon dioksida? Pilihan jawabannya ya Sobat Denpasar mengajar, yang A 1, 2, dan 3, yang B 1 dan 3, yang C 2 dan 4, yang D 1, 2, 3, dan 4. Oke, kira-kira yang mana jawabannya ya? Kita cek di pembahasan ya. Jawabannya adalah B. Nah, pembahasannya adalah gas CO2 itu atau karbon dioksida itu dihasilkan dari proses respirasi aerob maupun anaerob atau pembusukan ya. Oke, demikian Sobat Denpasar mengajar jawaban dari soal 13. Bapak lanjutkan ke soal 14 ya. Soal 14. Gambar di bawah ini adalah pembengkakan tungkai akibat infeksi cacing jenis filarial. Cacing penyebab penyakit ini ditularkan oleh apa? Pilihannya yang A tikus, yang B nyamuk, yang C siput, yang D lalat. Kira-kira ditularkan oleh apa? Kita cek pembahasannya ya. Pembahasan soal 14 ya. Jawabannya adalah B ya. Jadi Sobat Denpasar mengajar, gambar tersebut adalah gambar penyakit kaki gajah atau filariasis ya. Nah, penyakit kaki gajah ini disebabkan oleh cacing filarial yang menular melalui gigitan nyamuk culek SP ya. Oke, itu pembahasan soal 14. Kita lanjutkan lagi ke soal 15 ya. Soal 15. Salah satu keberhasilan dalam bidang bioteknologi itu adalah cloning. Walaupun masih merupakan kontroversi jika diterapkan pada manusia. Nah, cloning itu sendiri merupakan rekayasa genetika yang dilakukan pada tingkat apa? Pilihannya adalah A. Sistem organ, yang B. Organ, yang C. Jaringan, yang D. Sel. Kira-kira pilihannya apa? Ayo kita cek ke pembahasannya. Pembahasan soal 15 ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, cloning itu merupakan perbanyakan individu secara vegetatif melalui rekayasa itu pada tingkat sel. Jadi, sel-sel tersebut sel-sel yang direkayasa tersebut adalah sel telur dan sel somatik. Oke? Bapak lanjutkan lagi ya ke soal 16. Soal 16 ya, Sobat Denpasar mengajar. Nah, perhatikan gambar dan pernyataan di bawah ini yang merupakan penyebab terjadinya gejala pada gambar di bawah ini adalah, ya, pernyataannya adalah 1. Terjadinya eutrofikasi. Yang kedua, terjadinya proses pendangkalan.
Yang ketiga, penumpukan bahan organik yang berlebihan. Dan 4, kandungan oksigen dalam air berlebihan. Jadi kira-kira jawaban yang benar apa? Nah, disiapkan pilihan A, 1, 2, dan 3. Yang B, 1 dan 3. Yang C, 2 dan 4. Yang D, 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira yang benar mana? Ayo kita cek sama-sama pembahasannya ya. Pembahasan soal 16 ya. Jawabannya adalah A. Jadi eceng gondok yang tumbuh subur di perairan itu dapat mengindikasikan, nah yang pertama eutrofikasi atau kesuburan air naik akibat banyaknya sampah organik yang diuraikan oleh pengurai. Nah, ini akan menurunkan kadar O2 atau oksigen yang terlarut dalam air. Kemudian, pendangkalan akibat banyaknya eceng gondok yang mati, maka sampahnya akan menumpuk dalam perairan. Dan yang ketiga, penumpukan bahan organik yang berlebihan. Oke, demikian pembahasan Bapak tentang soal nomor 16. Kita lanjut lagi ke soal 17 ya. Soal 17 ya. Siklus jantung terjadi akibat jantung berkontraksi yang terdiri dari 2 fase, yaitu fase diastol dan fase sistol. Periode diastol ditunjukkan oleh kerja otot apa? Nah, pilihannya yang A, bilik mengendur maksimum dan ruang bilik mengembang maksimum. Yang B, bilik jantung mengucup dan darah dari dalam bilik jantung dipompa. Yang C, serambi jantung dan bilik jantung mengembang. Dan yang D, serambi dan bilik jantung menguncup. Kira-kira jawabannya apa? Kita cek pembahasannya ya. Pembahasan soal 17 ya. Jawabannya adalah A. Siklus jantung terjadi akibat jantung berkontraksi yang terdiri atas 2 fase, yaitu fase diastol dan fase sistol. Fase diastol itu terjadi saat relaksasi atau mengembang ventrikel atau bilik jantung dan jantung mengisi dengan darah. Sedangkan fase sistol terjadi saat kontraksi atau mengempisnya ventrikel atau bilik dan memompa darah ke dalam arteri melalui aorta tentu saja ya. Jadi, periode diastol itu ditunjukkan oleh kerja otot bilik mengendur maksimum. Akibatnya apa? Ruang bilik akan mengembang secara maksimum. Oke, demikian pembahasan soal 17. Bapak lanjutkan ke soal 18 ya. Soal 18. Ginjal adalah salah satu alat ekskresi pada manusia. Hasil ekskresi pada ginjal itu adalah urin. Pada proses pembentukan urin ya, zat-zat yang terlarut dalam darah seperti garam, glukosa, urea, asam amino, amonia itu mengalir ke dalam ginjal untuk diproses. Nah, tempat dan proses awal pembentukan urin tersebut adalah apa? Pilihannya yang A, filtrasi di glomerulus. Yang B, reabsorpsi di glomerulus. Yang C, reabsorpsi di tubulus contortus distal. Dan yang D, filtrasi di tubulus contortus proximal. Kira-kira jawabannya apa? Sama-sama kita lihat pembahasan ya. Pembahasan soal 18 ya. Nah, jawabannya adalah A ya.
Proses pembentukan urin itu melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi ya. Yang pertama filtrasi, itu penyaringan terjadi di glomerulus yang menghasilkan nanti adalah urin primer atau filtrat glomerular ya. Kemudian yang kedua itu namanya reabsorpsi. Penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti apa? Air, glukosa, dan ion-ion. Proses ini itu terjadi di tubulus contortus proximal. Dan yang ketiga itu namanya augmentasi. Ya. Nah, augmentasi itu apa? Itu adalah pengendapan yang terjadi di tubulus contortus distal menghasilkan urin sesungguhnya dan siap dikeluarkan dari tubuh. Ya. Jadi, tempat dan proses awal pembentukan urin tersebut adalah filtrasi di glomerulus. Oke, kita lanjut ya pembahasan soal untuk soal nomor 19. Soal 19 ya, Sobat dan Pasar Mengajar. Perhatikan peta silsilah golongan darah berikut. Nah, di sana ada individu X. Kira-kira memiliki golongan darah apa? Nah, pilihannya yang A heterozigot, yang B heterozigot, yang C AB, dan yang D O. Kita langsung lihat pembahasannya ya. Pembahasan 19 ya. Jawabannya adalah B ya. Dari informasi yang diberikan pada soal di atas, jadi kalau A kawin dengan X itu menghasilkan keturunan 4 orang anak dengan golongan darah yang berbeda-beda, yaitu A, B, AB, dan O. Nah, kondisi tersebut hanya akan terjadi apabila kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak, ya, bergolongan darah A heterozigot dan B heterozigot. Bisa jadi ibu bergolongan A heterozigot, bapak B heterozigot, atau sebaliknya. Sehingga individu X pasti memiliki golongan darah B heterozigot. Sedangkan A di sebelahnya, ya, yang kawin dengan X, itu pasti memiliki golongan darah A heterozigot. Oke, Sobat dan Pasar Mengajar, demikian pembahasan soal nomor 19. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 20. Soal 20 ya. Nah, Made melakukan praktikum ya tentang transport pasif pada sel tumbuhan. B adalah, ya B itu di tengah-tengah ya, adalah sel sebelum diberikan perlakuan. A dan C adalah sel yang mendapat perlakuan, perendaman pada larutan yang berbeda konsentrasinya selama 5 menit. Nah, penjelasan terhadap peristiwa yang terjadi kira-kira apa? Pilihannya yang A. A mengalami krenasi karena berada dalam larutan hipotonis sehingga cairan sel berosmosis keluar sel. Yang B. A mengalami plasmolisis karena berada dalam larutan hipertonis sehingga cairan sel berosmosis keluar sel. Yang C mengalami turgid karena berada dalam larutan hipertonis sehingga cairan sel berosmosis keluar sel. Atau yang D, C mengalami plasmolisis karena berada dalam larutan hipertonis
sehingga cairan sel berosmosis ke dalam sel. Kira-kira yang mana, sobat dan pasar mengajar? Atau bingung? Kita langsung ke pembahasannya ya. Pembahasan soal 20 ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Pada gambar A, itu terlihat gambar sel yang mengkerut ya, sobat dan pasar mengajar. Sedangkan pada gambar C, terlihat bahwa sel itu mengembang. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa karena osmosis, yaitu perpindahan zat pelarut dari larutan hipotonis menuju ke larutan hipertonis. Nah, pada gambar A ya, larutan di dalam sel itu bersifat hipotonis, sehingga keluar dari dalam sel karena larutan di luar sel itu bersifat hipertonis. Kejadian ini disebut dengan plasmolisis. Sedangkan pada gambar C, air dari luar sel, ya, jadi air dari luar sel ini bersifat hipotonis, itu masuk ke dalam sel. Sehingga, karena larutan di dalam sel ini bersifat hipertonis. Jadi dari luar sel hipotonis masuk ke dalam sel, karena di dalam sel bersifat hipertonis. Peristiwa gambar C ini itu disebut dengan turgid. Jadi, penjelasan terhadap peristiwa yang terjadi yang benar adalah A mengalami plasmolisis karena berada dalam larutan hipertonis, sehingga cairan berosmosis ke luar sel. Oke, sobat dan pasar mengajar, demikian pembahasan Bapak tentang soal nomor 20. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 21 ya. Soal 21 ya. Nah, gambar berikut adalah berbagai macam bagan percobaan konsep tentang hidup. Gambar yang kira-kira menentang teori biogenesis adalah, oke, pilihannya yang A, gambar pertama, yang B, gambar kedua, yang C, keempat, yang D, 2 dan 3. Kira-kira yang mana? Kita langsung ya ke pembahasannya. Pembahasan soal 21 ya. Jawabannya adalah C. Jadi kalau kita lihat keterangan percobaannya ya, yang pertama adalah perangkat percobaan dari Francesco Redi ya, dengan menggunakan sepotong daging. Nah, gambar kedua itu adalah perangkat percobaan dari Lazzaro Spallanzani, itu menggunakan air kaldu yang direbus. Kemudian yang ketiga itu adalah percobaan dari Louis Pasteur menggunakan air kaldu yang dimasukkan ke dalam tabung berbentuk leher angsa. Dan yang keempat adalah perangkat percobaan dari Stanley Miller dan Harold Urey. Oke, jadi kalau dilihat dari keterangan gambar tersebut, 1, 2, dan 3 itu adalah pendukung dari teori biogenesis, sedangkan gambar 4 adalah pendukung dari teori evolusi biologi. Oke, sobat dan pasar mengajar, demikian pembahasan soal 21. Kita lanjut lagi ke soal nomor 22. Soal 22 ya. Urutan jalannya impuls saraf pada gerak mata apabila terkena debu adalah, pilihannya A, rangsangan, kemudian neuron sensorik, neuron motorik, kemudian efektor, yang B, reseptor, kemudian ke neuron sensorik, kemudian interneuron di otak, menuju neuron motorik, kemudian efektor.
Yang C, reseptor menuju neuron sensorik, kemudian interneuron di sumsum tulang belakang, menuju neuron motorik, kemudian ke efektor. Atau yang D, reseptor menuju neuron sensorik, menuju sumsum tulang belakang, kemudian neuron motorik, dan otot tangan. Kira-kira jawabannya apa? Kita cek pembahasannya ya, Sobat Denpasar Mengajar. Pembahasan soal 22 ya. Nah, jawabannya C. Apabila mata kita itu terkena debu, maka kita melakukan gerak refleks berupa menutup mata. Jadi, kalau kita lihat urutan jalannya impuls saraf untuk gerak refleks itu adalah dari rangsangan itu diterima oleh reseptor, kemudian menuju neuron sensorik, menuju interneuron di sumsum tulang belakang, menuju neuron motorik, dan akhirnya menuju ke efektor. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke soal nomor 23. Soal 23 ya. Seseorang didiagnosis itu mengalami gangguan pada pembuluh nadinya. Menurut dokter, pembuluh nadi orang tersebut mengeras yang diakibatkan oleh endapan lemak. Gangguan ini disebut apa? Pilihannya yang A, trombus, yang B, arteriosklerosis, yang C, hemoroid, dan yang D, arteriosklerosis. Kira-kira apa? Kita cek pembahasannya ya. Pembahasan soal 23. Jadi jawabannya adalah D. Nah, dari pilihannya kita bahas ya, gangguan pada pembuluh nadi. Ya. Yang pertama itu pilihannya trombus, itu merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh gumpalan lemak. Kemudian kalau arteriosklerosis itu adalah pengerasan pembuluh nadi karena endapan kapur. Yang ketiga, hemoroid itu ambien. Yang keempat, aterosklerosis itu adalah pengerasan pembuluh nadi karena endapan lemak, ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 24 ya. Soal 24 ya. Nah, ini percobaan lagi. Made melakukan percobaan tentang peristiwa transport pada membran sel tumbuhan seperti gambar di bawah ini. Perubahan volume larutan pada gambar 2 itu karena adanya peristiwa apa? Ya. Jadi pilihannya yang A difusi, yang B osmosis, yang C imbibisi, yang D endositosis. Kira-kira jawabannya yang mana? Kita cek pembahasannya ya. Pembahasan soal 24. Nah, jawabannya adalah B ya. Osmosis itu adalah perpindahan molekul zat pelarut dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonis menuju ke larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran dari semi-permeable atau membran semi-permeable. Nah, keterangan gambar itu larutan gula 5% itu disebut dengan hipotonis. Kemudian larutan gula 15% itu adalah hipertonis. Sedangkan sel wortel itu memiliki sifat semi-permeable, ya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian pembahasan Bapak tentang soal nomor 24. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 25 ya. Soal 25 ya. Nah, seseorang didiagnosis itu menderita diabetes mellitus. Atas saran dokter, ia diminta untuk mengganti gula
atau pemanis dengan bahan rendah kalori. Yaitu apa kira-kira ya? Yang A glukosa, yang B maltosa, yang C sakarin, yang D protease. Jawabannya kira-kira apa Sobat Denpasar Mengajar? Ayo kita cek di pembahasannya ya. Pembahasan soal yang ke-25 ya. Nah, jawabannya adalah C. Bahan rendah kalori untuk penderita mellitus sebagai pengganti gula atau pemanis adalah sakarin ya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar ya. Demikian pembahasan Bapak tentang 25 soal di bagian pertama dari kompetisi Sains Online Nasional Denpasar Mengajar atau KSONDM kategori SMP ya, bagian pertama ya. Bapak akhiri untuk bagian pertama ini. Ingat Sobat Denpasar Mengajar juga silakan tonton video bagian kedua untuk soal nomor 26 sampai 50, di mana bagian kedua ini adalah termasuk ke dalam materi fisika. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, Bapak akhiri video ini. Tapi sebelum Bapak akhiri, Sobat Denpasar Mengajar tetap selalu ingat bahwa belajar bersama Denpasar Mengajar pasti fun.